Bedanya ketan susu aku, ada tambahan kacang sangrai yang digerus dengan botol, dan juga ada biji wijen sangrai. Ini bakal lebih sedap, sahabatku. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau membuat ketan susu khas Kemayoran. Jadi kemarin pada waktu aku ke PRJ, pulangnya kami mampir makan di satu tempat namanya Ketan Susu. Pada dasarnya ketan susu ini hampir mirip dengan ketan kinca, kuah durian. Kalau di Bangka tuh ada ketan kuah durian. Hanya saja di sini dibuatnya lebih simpel. Hanya ketan yang dikukus, ditaburin kelapa, lalu disiram dengan susu. Kemudian teman makannya tuh ada kopi, teh panas, juga gorengan-gorengan tahu, tempe, pisang goreng, dan singkong goreng. Nah, dipadu-padan begitu ternyata unik juga rasanya. Dan yang terpenting adalah warung ketan susu ini sudah berumur belasan tahun atau puluhan tahun. Sudah lama banget mereka jualannya. Artinya ini bisa jadi sebuah ide usaha atau ide jualan. Karena cara membuatnya gampang, simple, nggak pakai ribet, dan untungnya juga banyak. Gimana cara membuatnya? Ayo kita mulai sama-sama. Chefnya abal-abal, resepnya original. Pertama-tama kita mau tiriskan dulu ketannya. Jadi ketannya ini sudah aku rendam selama 2 jam ya sahabatku. Ini perpaduan ketan Paris dan ketan Solo. Nanti jangan ada yang komen, ih ketannya tidak dicuci. Ini sudah dicuci ya sahabatku. Sudah direndam selama 2 jam. Kita mau pakaiin garam, santan kental. Ini aku pakai 300 ml. Santan encer 400 ml. Pakaiin daun pandan juga. Ketannya ini 1 liter ya sahabatku. Kita mau aron dulu sampai setengah mateng, nanti akan kita kukus. Jadi ngaron ketannya ini nggak dikasih apa-apa, hanya santan sama garam dan daun pandan. Ini aku gunakan santan dari 1 butir kelapa. Bagi sahabatku mau menggunakan santan instan silahkan. Untuk takaran airnya kira-kira segini aja ya, jangan terlalu banyak, nanti bakal benyek ketannya. Kira-kira setenggelamnya aja. Kita aduk-aduk. Ini adalah cara yang tersimpel, tergampang. Diaron dulu sampai setengah mateng, baru nanti dikukus. Ini harus diaduk terus ya sahabatku, supaya nggak gosong di bagian bawah. Sampai semua santan terserap ketan, nanti akan kita kukus. Jadi kalau kita mau jualan sesuatu, pastikan bikinnya nggak ribet, bahan bakunya juga nggak mahal, dan yang akan membelinya tuh banyak. Jadi bisa terus-terusan kita jualan, untungnya juga banyak. Gampang di franchise-kan kalau mau di franchise-kan. Gitu ya sahabatku. Jangan jual sesuatu yang susah diduplikasi. Harus kita terus yang mengaduk, menggoreng sampai kita peot maksudnya. Kalau ini kan gampang nih diduplikasi, tinggal di trainingin aja staffnya, cari yang tukang masaknya. Nah, nanti kita bisa tinggal oncang-oncang kaki, shopping-shopping ke mall, tinggal petik untung. Hanya dalam mimpi ya, tapi sahabatku kalau begitu. Pada dunia nyata sih nggak ada. Tetap kita harus kerja keras. Santannya sudah habis diserap sama ketan. Kita angkat. Lalu kita pindahin ke wadah ini yang sudah saya kasih alas kain pengukus. Lihat sahabatku, wok aku cakep banget ya. Tuh, nggak ada lengket-lengketnya. Ini kalau wok bagus tuh kayak gini tuh. Ini Idealife, tipenya IL32WK. Aku gunakan alas ini sebagai
kaki. Ini bukan dari Idealife ya sahabatku. Kita tutup supaya mendidih. Sambil menunggu airnya mendidih, kita mau kasih garam di kelapa parut. Dikasih garam. Ini nanti untuk taburan di atas ketan kukusnya sahabatku. Kita kasih daun pandan supaya dia harum. Dan ini akan aku kukus di kompor di belakang biar matangnya berbarengan. Airnya sudah mendidih. Kita mau taruh ketannya. Kita kukus sekitar 25 menit atau sampai matang. Sudah 25 menit kita mengukusnya. Kita mau periksa apakah sudah matang. Jadi tadi sambil dikukus, sambil dibalik-balik ya sahabatku, sambil diaduk-aduk. Ini sudah matang sempurna ketannya. Kita mau angkat. Sambil kita keluarkan daun pandannya supaya ketannya tidak jadi terlalu hijau. Karena kalau ada daun pandan dia jadi hijau gitu sahabatku. Selanjutnya kita mau potong-potong daun pisang. Daun pisangnya ini sudah dicuci dan sudah dilap kering sahabatku. Ternyata kurang tajam sahabatku. Ya sudah deh, satu lembar saja. Kita pakai gunting aja sahabatku. Ternyata ring cutter-nya tumpul. Semakin ke ujung semakin gak karuan bentuknya sahabatku. Kacangnya kita gerus menggunakan botol seperti ini ya sahabatku. Jadi dia teksturnya tidak terlalu kasar. Bedanya ketan susu aku, ada tambahan kacang sangrai yang digerus dengan botol. Dan juga ada biji wijen sangrai. Ini bakal lebih sedap sahabatku. Kita alaskan dengan daun pisang supaya lebih estetik. Jadi ini ceritanya aku mau kasih ide jualan gitu sahabatku, supaya nanti sahabatku bisa dapat ide untuk jualan ketan susu dengan caranya aku. Di lapisan bawah kita kasih kelapa sedikit aja, sekitar 1 sendok makan. Selanjutnya kita akan takar ketannya menggunakan mangkok kecil seperti ini. Kita tekan-tekan supaya bentuknya jadi cakep. Seperti ini. Lalu kita taruh di dalam mangkok. Kalau mau lebih akurat bisa ditimbang sahabatku. Tapi segini juga udah cukup akur lah ya. Akhirnya aku menggunakan plastik sebagai alas mangkoknya. Karena dia lengket sahabatku kalau tanpa plastik. Kita tambahin kelapa lagi di atasnya. Sebelah aja, jangan terlalu tutup habis ya.
Jadi dengan ada penambahan kelapa parut ini dia terlihat lebih banyak gitu sahabatku. Jadi kelihatan murah gitu dagangannya. Selanjutnya kita tambahin topping kacang tanah. Kalau untuk dijual seharian, baiknya sih kacang tanahnya ini dibungkus plastik ya sahabatku, supaya nggak jadi layu. Memang agak jadi kerjaan, tapi nggak apa-apa supaya tidak dikomplain. Jangan ditabur seperti ini ya. Ini hanya buat contoh aja. Kecuali orang makan di tempat, boleh seperti ini. Kita pakaiin wijen juga. Lalu kita tambahin susu kental manis di samping-sampingnya. Sekali lagi ya sahabatku, ini hanya untuk contoh, jadi saya hanya buatkan beberapa porsi. Dan bagusnya sih kacang dan biji wijennya tidak ditabur ya kalau mau dijual seperti aku. Kita tutup seperti ini ya sahabatku. Jualannya jadi keren gitu sahabatku. Tuh, kita kasih sendok plastik juga. Sahabatku, seperti ini dia ketan susu Kemayoran. Hanya bedanya di sini aku tambahkan dengan kacang tanah sangrai dan wijen. Ini pasti akan lebih cakep. Dan tadi aku juga sudah membuat pisang goreng dan tempe goreng. Biasanya pisang goreng ini juga sering dijual berbarengan dengan ketan susu. Dan kalau dimakan bareng ketan susu rasanya nyos markonyos. Ketan susu selain dimakan dengan pisang goreng, juga dimakan dengan tempe goreng kriuk ini sahabatku. Untuk resep tempe gorengnya menyusul ya. Nanti akan ditayangkan secara terpisah supaya videonya nggak terlalu panjang. Karena di sana memang jualannya seperti itu. Nanti tamu-tamu akan makan, dia akan beli pisang goreng, beli tempe goreng, beli teh, beli kopi gitu ya. Oh ya, aku lupa tehnya. Aku ambil teh dulu sahabatku. Nah, aku sudah punya teh pahit. Kok teh pahit sih? Teh tawar hangat maksudnya. Kebiasaan minum kopi pahit sahabatku, jadi teh pun jadi pahit. Nah, cara makannya gini ya. Susu kental manisnya ini akan kita siramkan di atasnya. Ini ceritanya kalau orang beli kan, dia akan siram-siram dulu susu kental manisnya. Terus dimakan deh. Makan. Jadi sebenarnya makanan satu ini adalah dagangan mama saya waktu dulu masih di Bangka. Jadi hanya saja mama saya tuh dia nggak pakai susu, ketan seperti ini, kasih kacang tanah sangrai yang digerus dan diaduk pakai gula pasir. Di Bangka banyak yang jual kayak gini sahabatku. Tapi ini aku pakein wijen dan kacang sangrai juga pakai kental manis. Rasanya pas banget, enak banget. Dan di sini aku punya pisang goreng. Untuk resep pisang goreng aku, sahabatku bisa cari ya. Pisang goreng ini adalah resep dari mama aku juga.
Jadi cara makannya gini sahabatku. Makan ketan susunya, makan pisang gorengnya. Asli sahabatku. Jadi kalau kamu buka warung kopi ya, pagi-pagi atau sore-sore atau malam-malam itu bakal ngantri memang. Jadi gorengannya banyak, ada tempe goreng, pisang goreng, dan gorengan-gorengan lainnya. Ini memang dia jodoh banget dimakan seperti ini. Enak banget. Semoga ini bisa jadi ide jualanmu. Terserah mau dikasih nama warung apa gitu ya. Saya yakin ini bakal laris manis. Semoga video ini bermanfaat buat sahabatku di rumah. Semoga bisa membuatnya. Jangan lupa subscribe yang baru nonton, yang baru follow channel ini. Subscribe ya sahabatku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.